Kayak apa misalnya? Oke. Coffee shop di Jakarta tutup jam 6, jam 5, gituan ya. Iya. Kalau di luar kota ramenya jam 9 malam. Ada beberapa kota itu peak hours-nya justru jam 9 atau jam 10 malam. Jadi 3 ya. Kenapa kopi, vision, dan why? Ya, masing-masing. Ya, silakan. Kenapa kopi, vision, dan why? Ya, why? Kenapa kopi? I think Indonesia budaya kopinya nggak ada matinya. Nggak ada mati. Ya, we are a coffee drinking country ya. Indonesia naturally heating drink atau coffee drinking? I believe we were tea drinker. Yes. Tapi sering berjalan waktu itu culture kopinya itu juga mulai grow gitu. Dan kita udah muter Indonesia itu uniknya emang benar-benar Bhinneka Tunggal Ika. Setiap daerah itu punya culture dan habit ngopi yang unik, yang beda-beda. Kayak apa misalnya? Oke. Coffee shop di Jakarta tutup jam 6, jam 5, gituan ya. Iya. Kalau di luar kota ramenya jam 9 malam. Ada beberapa kota itu peak hours-nya justru jam 9 atau jam 10 malam. Di Aceh sampai jam 1 jam 2 pagi. Ada juga. Ada. Karena orang nongkrongnya di coffee shop. Nongkrong coffee shop semua pelaku kopi juga. Kadang di Takengon, kadang ketemu begitu. Kebanyakan ke Aceh, khususnya Takengon ya, mayoritas pelaku industri kopi. Well, at least yang saya ketemuin ya. banyak banget pelaku industri kopi di sana. Jadi secara culture lokal memang Indonesia ini culture kopinya kuat. Cukup kuat, apalagi beberapa tahun terakhir ini ya, cukup kuat. Dan punya culture dan habit ngopi masing-masing. Jadi sebagai bisnis harusnya kopi ini nggak ada habis-habisnya. Terus growing. Ya, Seharusnya ya. It will keep on changing trennya, tapi ya it will still dasarnya will be still coffee ya. Dan ini juga komoditas yang paling banyak di trade nomor 2 di dunia, kopi ini. Yang pertama minyak gas, migas. Yang kedua kopi. Ya, itu fun fact ya. Ya, that was it. The second most traded commodity in the world itu kopi. Yes. Jadi kopi ini sebenarnya udah kayak bahasa sendiri. Ya dari komen. Sekarang sih, ya. No comment. Dan sejak kita mulai dari industri ini 2017 sampai sekarang itu udah meledak, harganya udah naik 2 kali lipat kali ya. Crazy. 2-3 kali lipat. Karena shortage yang katanya di Vietnam tuh produksinya turun atau memang karena demand-nya meledak aja? Ini semua faktor ya, semua faktor jadi satu. Demand naik, produksi mungkin kalau nggak stagnan turun, inflasi juga, dan faktor utamanya sebenarnya demand sih dan cuaca. Karena kita di pertanian ini salah satu faktor yang paling penting adalah selain kondisi dan kesehatan tanah juga cuaca ya. Tapi kopi itu memang industri of the future lah ya. Apalagi Indonesia kan memang hasil kopi. Siapapun yang memang ada di dalam industri ini harusnya bisa terus evolving ya. Apalagi marketnya makin tumbuh. Nah kalau visi dari Video Bond sendiri apa? Jual kopi sudah. Itu misi. Itu misi. Tapi visinya kita bisa jadi working partner reliable untuk semua klien kita. Kita bisa berharap kita bisa bantu klien kita untuk grow industri kopi mereka masing-masing. Tentunya dengan cara salah satu tolak ukurnya yaitu tentunya penjualan ya. Tapi di industri kopi ini juga harga bukan nomor satu sebetulnya menurut saya. Harga bukan nomor satu. Satu, ketersediaan barang. Kedua, karena you working with cafe, kan ada kopi nggak jualan ya? Yes. So what are you gonna do if you don't have any coffees to sell?
Masa jual teh? Now Jual matcha ya? now they have matcha now. Apparently. Yeah. Jual matcha orang ditanya balik matcha iya. Yeah. It's interesting. Juga sih. That joke. The joke. Sampai lupa gue. But yeah, that's the vision. The mission ya, to be reliable aja buat clients kita. Ya, reliable supply chain partner. Jadi barang selalu ada, harga stabil, portfolionya beragam, one stop shop. Jadi kalau misalnya orang yang mau buka roastery ya bingung-bingung cari bahan baku di mana. Bingung. Yes. We are the solution. Yes. Coba aja di CBB. Iya. CBB kan coba. Iya. Coba Bang. Coba Pak. CBB. Bapak-bapak lagi dia. Tapi itu yang membuat online ini juga growth-nya bagus. Karena salah satu faktor di jualan online adalah produk hero kosong. Setuju. Ya kan? Kalau kosong algoritma turun, orang lari ke sebelah. Tapi kalau ini kan bisnisnya depends on repeat order ya. Setelah cocok, mereka akan beli lagi kan. Kalau udah pindah ke sebelah, cocok, ya nggak balik lagi ke sini. Jadi that's jaga supply-nya itu penting banget. Ya, sangat penting. Kalau di ekstrak gimana? Kalau ekstrak, waktu kita masuk ke dunia kopi ini emang kita selalu pikir gimana kita bisa ngerancang satu bisnis dari hulu ke hilir ya. Di hulunya kita ada CBB, ekstrak ada di bagian hilir. Nah karena kita backgroundnya orang industri, bukan orang retail atau orang kafe, ya kita kembanginnya di industri kapsul. Kan nggak kepikiran buat bikin roastery sendiri? Roastery for us is because conflict of interest. Jadi ini salah satu yang sejalan dengan visinya CBB sebagai untuk mensupport roastery. Jadi ekstrak ini pun sebenarnya nggak komplit loh dengan roastery, tapi sebagai tools untuk mereka bisa increase mereka punya product offering ya. Jadi ekstrak juga bagian dari enabler untuk industri kopi yang mau create new product atau higher value product. Dan kalau misalnya ya cita-cita kita sih kedepannya kita bukan lagi ekspor kopi mentah. Kita bisa ekspor dengan kopi kapsul atau kopi drip yang 10 times the value. Nilai tambahnya ada di dalam negeri. Kita punya bahan bakunya, kita punya teknologinya, kita punya know-how-nya, and that's where dimana ya kita bisa dianggap negara maju ya kalau industri kita juga bisa maju. Saat ini yang kayak yang seperti yang kalian lakukan ini udah banyak belum sih ada di pelaku industri yang bisa ekspor gitu? Kalau kombinasi yang kita kontrol dari bahan baku sampai end product ini belum banyak ya yang kita lihat ya. Tapi kalau perusahaan Green Bean banyak, perusahaan kapsul mungkin belum banyak juga sih. Belum banyak. Ya. Jadi misalnya end to end ya, dan bisa dari Green Bean sampai ke finish produknya juga. Karena nggak ada, there's no in between kan, nggak ada yang ekspor roasted kan. Jarang. Ada lah, ada. Ada tapi very jarang. Ada aja, pasti ada. Ada aja. Soalnya kalau udah digoreng, resiko itu rusak di perjalanan is very high. Kalau Green Bean kan masih bahan baku ya. Dan mereka bisa masak di negara tujuannya sesuai dengan selera mereka gitu. Either ekspornya Green Bean, ekspornya finish product. Ya. Karena kalau kita ekspor bahan baku, value add-nya itu di roastery luar negeri. Yang bisa menikmatin value add-nya terbesar di luar negeri. Karena roasting itu paling gede.
value add yang paling besar, which is itu bakal reflect margin mereka juga. Yes. Mereka menjadikan bahan baku jadi consumer goods. Yes. Jadi value add terbesar di sana. Gimana caranya Coffee Beyond Borders ini build the brands over these 8 years? How do you build the brands? Long journey ya. Long journey ya. Very tiring, very long journey. We face rebranding moments juga. Kita dulunya bukan Coffee Beyond Borders. Kita rubah seiring berjalan waktu, kita rubah nama ke Coffee Beyond Borders. Tapi juga nge-maintain suatu apa ya, positioning. Kalau kita ini memposisikan diri sebagai butik eksporter. Butik eksporter. Butik. Oh, butik. Butik eksporter. Yeah, butik. Yes. Ya, butik trader lah ya. Bukan big trader tapi butik. Ya. Kita arahnya ke butik. Bukan yang jualan baju. Bukan. Meskipun kita banyak jualan baju juga. Kalau ini juga nih ya. Ini special edition ya. Ini edition World Coffee Jakarta di Mei kemarin. Ya, salah satu editor di sana ya. Ya kita beruntung dapat booth. Beruntung dapat booth. Ya sebut saja beruntung soalnya kita daftar yang awal gitu. Ya. Berarti long journey, tapi kalau boleh diulang apa yang bisa mau dilakukan untuk building the brands? Jadi awalnya kalau yang udah ikut dari kita hari pertama, we started as IIT Coffee. Jadi itu singkatan dari nama PT kita. Nama PT kita kan Indonesia International Trading, IIT. Jadi that was the first brand yang kita pakai untuk tahap awal. Dan waktu itu kita baru main lokal. Jadi kita banyak impor kopi untuk supply ke roastery dalam negeri. So it was fine, nggak terlalu gimana-gimana gitu. Tapi seiring jalan juga kita perhatiin kita punya customer itu susah untuk sebut merek kita. IIT, ada yang sebut IIT, ada yang sebut IIT. Susah lah. Itu di dalam negeri. Dan waktu COVID selesai, kita udah mau ekspor. Bayangin apalagi orang bule, ya kan? Untuk sebut IIT ini kan semakin susah gitu. Nah di sanalah kita runding secara internal dan beranikan diri untuk do a rebranding exercise waktu kita mau ekspor. Jadi sebenarnya bukan karena namanya, sebenarnya kalau panjangannya bagus kan ya, jadi cuma terlalu panjang aja mungkin jadi Ya, IIT Coffee gitu. Tapi karena susah disebut tadi, jangan, kalau pelajarannya jangan sampai pilih brand yang susah disebut. Betul banget. Kalau sekarang lebih gampang ya. Lebih gitu. Semoga lebih gampang. Semoga lebih gampang diingat juga. Ya. Gitu. Dan kebetulan waktu kita ekspor kan ya, that's why kita came up with the name Coffee Beyond Borders. Dan sebenarnya itu, kopi itu sendiri it's a language gitu. Kita bisa terbang ke luar negeri, kita nggak ngerti mereka punya bahasa, tapi kalau kita bilang kopi, oh itu udah mulai nyambung tuh. Mungkin bisa belum minum kopi, Mungkin. Mungkin banget. Iya, kopi dulu bang ya. Ya, oke. Berarti visinya dari JBP Extract ini untuk memperkenalkan salah satu kopi Indonesia keluar dan ke masyarakat juga. Yang tadi tahunya cuma kopi Gayo doang ya, akhirnya ya, JBP kan jual banyak varian yang lain ya, yang unik-unik, yang gesa-gesa misalnya. Dan Extract juga variannya juga saat ini mungkin sampai 21 varian. 21-an ya. Dan saya rasa tahun depan bisa ada 30 karena udah ada matcha lah, udah ada coklat kan, jamu, wow, ada dolce tadi ya, bisa buat banyak ya, bisa banyak banget dan bisa jadi pelengkap buat restoran juga akhirnya ya. Yes. Oh, menu-menu yang minuman yang simple ya mungkin ya bisa. Ya.
Thank you banget udah sharing-sharing di sini. Mudah-mudahan dapat teman-teman yang nonton dapat inspirasinya ya. Dan yang emang berniat atau pengen collab ya, nanti tinggal kontak aja ya. Kalau DBB juga sama ya di Instagramnya. Ada. Bisa DM di sana. Bisa. Kalau mau beli-beli Bisa. atau bisa di marketplace juga ya. Kalau buat restoran juga lagi bisa ya. Kalau buat coffee shop juga tadi tinggal buat teman-teman, thank you udah nonton, thank you banget ya. Thank you banget. Thank you Om Botak. Kopi saya mau kasih kenangan untuk jadi botakers ya. Thank you. Thank you. Ini tidak dijual. Oh, lagi tidak dijual. Bukannya karena tidak layak jual ya. Yes. Exclusivity. Eksklusif. Ini masuk ke klubnya Om Botak nih ya. Thank you so much. Thank you so much. Oke, yang sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.